Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebagaimana yang kami jadwalkan, KPK jam 5 sore ini akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil kegiatan tangkap tangan sebagaimana tadi pagi kami sudah sampaikan. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Sumatera Selatan. Setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan dan kemudian gelar perkara, maka disimpulkan hasil dari kegiatan tangkap tangan dimaksud, dan sore hari ini kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media semuanya. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Alek dan juga Pak Direktur Penyidikan Pak Setio Budi. Nanti setelah poin-poin dibacakan oleh pimpinan, berikutnya nanti kami akan tunjukkan barang bukti dari hasil tangkap tangan dimaksud. Setelahnya kami persilahkan teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini. Ya. Jadi kami silahkan khusus untuk perkara kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan kemarin hari Jumat. Baik, kami silahkan Pak Alek untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan mengenai kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, KPK pada hari Jumat kemarin, tanggal 15 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 11.30 setengah 12 siang, tim KPK telah mengamankan 6 orang di wilayah Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, dan sekitar jam 8 malam, tim KPK juga mengamankan 2 orang di wilayah Jakarta, yaitu sebagai berikut. DRA, Bupati Musi Banyuasin, periode 2017-2022, HM, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, EU, Kepala Bidang SDA Sumber Daya Air, garis miring PPK, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, SUH, ini swasta, Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, IF, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, MRD, ini Ajudan Bupati, BRZ, ini staf ahli Bupati, dan AF, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR. Adapun kronologis kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober tahun 2021, tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang disiapkan oleh SUH yang nantinya akan diberikan pada DRA melalui HM dan EU. Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik SUH kepada rekening bank milik salah satu keluarga EU. Setelah uang tersebut masuk di rekeningnya keluarga EU, lalu dilakukan penarikan secara tunai oleh keluarga EU tersebut untuk kemudian diserahkan kepada EU. EU lalu menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada DRA. Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba, Musi Banyuasin, dan ditemukan uang sejumlah 270 juta rupiah yang dibungkus kantong plastik. Tim selanjutnya mengamankan EU dan SUH serta pihak terkait lainnya dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan. Di lokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, tim kemudian juga mengamankan DRA di salah satu lobi hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.
Dari kegiatan ini, tim KPK selain mengamankan uang sejumlah 270 juta rupiah, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD, yaitu ajudan bupati, sejumlah uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. DRA, Bupati Musi Banyuasin, periode 2017 sampai dengan 2022. HM, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. EU, Kepala Bidang SDA _PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Dan SUH, swasta, yaitu Direktur PT Selaras Simpati Nusantara. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 akan melaksanakan beberapa kegiatan proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBDP tahun anggaran 2021 dan bantuan keuangan provinsi. Di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Muba Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud diduga telah ada arahan dari dan perintah dari DRA kepada HM, EU, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa. Di antaranya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, DRA juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10% untuk DRA, 3 sampai dengan 5% untuk HM, dan 2 sampai 3% untuk EU serta pihak terkait lainnya. Untuk tahun anggaran 2021, pada bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Muba, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dalam 4 paket proyek, yaitu rehabilitasi daerah irigasi Ngulak 3 di Desa Ngulak 3, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak 2,39 miliar. Peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak 4,3 miliar. Peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak 3,3 miliar. Dan normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Total komitmen fee yang akan diterima oleh daerah dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar 2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada daerah melalui HM dan EU. Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. SUH, selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. DRA, HM, dan EU selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama. Terhitung mulai hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2021 sampai dengan 4 November 2021 di rutan KPK sebagai berikut.
DRA ditahan di rutan KPK Kapling C1. HM ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. EU ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, dan SUH ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Untuk tetap menjaga dan menghindari penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan masing-masing. KPK berterima kasih atas dukungan masyarakat, pihak kepolisian daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang turut membantu kelancaran kegiatan tangkap tangan ini. Untuk kesekian kalinya, teman-teman, suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa kembali terjadi. Ini sudah berulang kali kami mengingatkan kepada kepala daerah dan juga kepada pengusaha-pengusaha di daerah dalam pelaksanaan proyek agar tidak terjadi atau menghindari suap dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ya. Ada dugaan kenapa ada pengaturan seperti itu dan ada suap. Ini HPS-nya biasanya kalau dari perencanaannya sudah direncanakan nanti siapa pemenangnya, itu HPS-nya biasanya ditinggikan. Ya. Sehingga sudah memperhitungkan fee tertentu yang nanti akan diberikan kepada pejabat di daerah, selain untuk keuntungan perusahaan. Tadi kita baca ada sekitar 15% fee, ya, itu minimum yang diterima oleh para pejabat di Musi Banyuasin. Ya. Kalau ditambah keuntungan perusahaan sekitar 15%, kemudian dikurangi PPN 10%, artinya apa? Dari nilai proyek itu hanya Rp60 yang untuk pekerjaan. Kalau nilai kontraknya itu Rp100. Hanya Rp60. Itu tadi rinciannya fee 15%, keuntungan perusahaan 15%, plus PPN 10%, itu sudah 40% sendiri. Ya. Nah, ini tentu berdampak besar terhadap kualitas pembangunan dari infrastruktur sendiri, pasti itu. Ya, makanya dalam kesempatan ini sekali lagi kami KPK berharap tidak ada lagi kegiatan suap menyuap dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, utamanya pembangunan infrastruktur, agar pembangunan infrastruktur itu dapat berjalan dengan baik, berkualitas baik, yang tentu saja itu hasilnya pasti akan dinikmati oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, silakan nanti kalau ada yang ditanyakan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Pada prinsipnya bahwa KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan selama 20 hari pertama dengan barang bukti uang dalam bentuk rupiah 270 juta dan 1,5 miliar rupiah. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti dari hasil kegiatan tangkap tangan dimaksud.
Ada lagi? Baik, satu dulu mungkin ya. Silakan. Mas Fana ya? Ya, Oke. selamat sore Pak Alex, Mas Deo, Mas Jubir. Saya Fana dari beta1.com. Saya ingin bertanya soal ini aja, dinasti politik ini kan, Pak Dodi ini kan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan, Pak Alex Nurdin. Pak Alex Nurdin sendiri sebelumnya juga 2 periode di Musi Banyuasin. Lalu beberapa kali juga KPK juga menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hubungan keluarga gitu. Kayak kemarin Probolinggo juga sama istri. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah memang dinasti politik itu menjadi ruang untuk terjadinya korupsi gitu? Karena mungkin ayahnya pernah menjabat di sana, lalu dia tahu celah, lalu memberitahukan kepada anaknya seperti itu, atau bagaimana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan bentar lagi 2024. Apakah KPK juga akan mendorong agar KPU misalkan penyelenggaraan pemilu untuk membatasi agar tidak ada lagi dinasti politik gitu? Terima kasih. Baik, Mas Fana, ada lagi? Oke, sebelah kiri ada? Satu dulu ya. Oke, dua. Silakan. Apakah KPK sudah mendalami tentang peruntukan uang yang diminta oleh Pak Bupati ini? Terbilang kan kalau sekarang Pak Bupati kan berasal dari partai yang berlambang kuning itu kan, dan partai itu lagi mengumpulkan dana untuk Pilpres 2020. Apakah mungkin dana ini dikumpulkan oleh Pak Bupati untuk penggalangan dana partai tersebut gitu, Mas? Terima kasih, Mas Chandra ya. Terakhir saya beri kesempatan satu orang. Oke, kalau tidak ada, cukup dua dulu ya. Ada, Mas? Enggak ada ya? Baik. Ya, ini persoalan dinasti politik itu saya kira sudah lama ya menjadi keprihatinan kita bersama. Saya kira tidak hanya yang terjadi di Musi Banyuasin saat ini, sebelum-sebelumnya KPK juga melakukan penindakan terhadap beberapa kepala daerah yang ya ada kaitannya dengan dinasti politik. Sebelumnya kan ada Probolinggo, ya, sebelumnya mungkin ada di Cimahi, ya. Nah, itu kan beberapa kegiatan, dan di Kalimantan Timur itu kan juga ada penangkapan terhadap kepala daerah yang istrinya atau suaminya itu menjadi ketua DPRD dan seterusnya ini. Nah, sebetulnya ada yang salah nggak sih dengan dinasti politik? Nah, dulu memang ada pembatasan, tetapi berdasarkan putusan MK kalau tidak salah itu kan akhirnya kan keikutsertaan dari keluarga petahana untuk melanjutkan sebagai kepala daerah itu dibolehkan, karena itu merupakan hak asasi setiap warga negara untuk dipilih menjadi kepala daerah atau wakil rakyat, kan seperti itu. Ya akhirnya muncullah dinasti-dinasti politik di beberapa daerah ya, yang ya ini menjadi salah satu, betul mungkin menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, bisa jadi juga ya. Karena apa? Kita melihat ketika kepala daerah itu selama beberapa periode dipimpin oleh kerabat atau keluarga ya atau dinasti tadi, evaluasi terhadap pemerintahan 5 tahun sebelumnya itu enggak berjalan. Ada kecenderungan penggantinya itu kalau dari keluarga pasti dia akan menutup kekurangan, kelemahan yang dilakukan pemerintah dan cenderung meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya. Itu yang terjadi, kan seperti itu. Di samping juga dinasti politik ini kan menyangkut juga kebutuhan pendanaan dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif. Kita ketahui bersama bahwa memang mahal sekali untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu dan juga anggota legislatif. Butuh biaya yang besar, dan itu juga karena masyarakat atau konstituen sendiri, pemilih sendiri yang menurut kami di KPK, dari kajian KPK itu juga yang menyebabkan biaya politik itu mahal ya. Ada tuntutan dari masyarakat ya, kita tahu semuanya. Ketika
ikut dalam suatu kampanye atau diundang untuk menegakkan program, ada sesuatu yang diberikan atau yang dituntut oleh rakyat itu. Dan kita tahu juga ketika menjelang pemilihan atau hari pencoblosan, itu ada pemberian atau istilah umumnya itu serangan fajar, pemberian uang kepada rakyat masyarakat. Itu yang menyebabkan biaya politik menjadi sangat mahal. Belum lagi juga adanya tuntutan atau permintaan yang kita kenal dengan istilahnya itu uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol itu. Nah, itu sesuatu yang meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini. Ini tentu menjadi perhatian kami di KPK. Ya. Kami sudah melakukan kajian sebetulnya bersama LIPI, ya, agar ada alokasi dana yang cukup dari APBN kepada parpol. Yang tujuannya apa? Supaya partai politik itu dikelola dengan profesional, dikelola dengan benar, kaderisasinya juga benar, ya. Kemudian juga terkait dengan pendanaannya. Selain itu harapannya apa? Ketika ada cukup dana APBN atau APBD masuk ke dalam partai politik, pengawas pemerintah itu bisa masuk untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana di dalam partai politik itu, termasuk juga terkait dengan bagaimana mekanisme pengelolaan atau manajemen di dalam partai politik itu. Kita ingin partai politik itu dikelola dengan profesional, yang kita tahu bahwa itu juga menjadi sokok guru dalam negara demokrasi, partai politik itu. Kita nggak bisa menafikan peran penting dari partai politik itu, karena kita sudah sepakat, kita menganut sistem demokrasi, kan seperti itu. Ya, keberadaannya diwakili oleh partai politik. Tapi sejauh ini pendanaan partai politik itu dari APBN atau APBD itu masih sangat minim, ya, sehingga mau nggak mau ketika partai politik mencalonkan kadernya atau orang lain bahkan, ya, itu mereka diminta untuk mengeluarkan biaya sendiri dan itu tidak murah. Ya. Mendagri, dari survei Mendagri itu paling tidak 30 miliar yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah setingkat bupati atau wali kota. Kalau ingin menang, bahkan itu dia harus menyediakan sampai dengan 60 sampai 75 miliar. Di beberapa daerah itu ada yang di atas 100 miliar. Tidak cukup penghasilan seorang kepala daerah selama 5 tahun untuk menggantikan biaya yang dia keluarkan. Nah, kalau itu berasal dari sponsor, ya nanti imbalannya apa? Ya bagi-bagi proyek, ya. Bagi-bagi proyek sejak perencanaan di dalam proses perencanaan APBD itu. Nanti sudah ditentukan proyek ini nanti siapa yang akan mengerjakan. Nah, yang terjadi seperti itu di Musi Banyuasin dan juga di daerah lain nyaris hampir sama terkait proses PBJ. Itu kebanyakan proses lelangnya hanya formalitas, ya. Itu juga rata-rata harga perkiraan sendiri itu juga sudah di markup, ditinggikan, ya. Ini tentu kami berharap, ya, PUPR, Kementerian PUPR itu bisa menjadi instansi pembina. Ini kan persoalannya kan tidak ada hubungan antara Kementerian PUPR dengan dinas PUPR di daerah, itu kan. Bisa jadi hanya beda kabupaten yang berbatasan sungai, ya, untuk pembangunan jalan dengan kualitas yang sama, anggarannya bisa beda, ya kan? HPS-nya beda. Siapa yang menentukan standar HPS itu? Itu yang harus kita pikirkan itu. Harus ada bahwa kualitas jalan itu harus ada yang menilai, HPS-nya juga harus ada yang menilai, yang menentukan. Supaya apa? Tidak ada disparitas HPS antar daerah, antar wilayah itu, ya kecuali kalau di wilayah Papua itu kan karena jauh gitu, sehingga materialnya banyak didatangkan dari luar provinsi, wajar. Tetapi itu tadi kalau di dalam suatu wilayah itu HPS yang antar daerah yang hanya berbatasan sungai beda, nah itu sudah menjadi suatu hal yang anomali, sangat tidak masuk akal dan ada kecenderungan itu tadi HPS yang diatur sejak dari proses perencanaan APBD. Bagaimana pembatasan dinasti politik 2024? Ya tentu saja kami tidak bisa membatasi seorang anggota keluarga misalnya ikut dalam pilkada untuk menggantikan orang tuanya kah,
atau istrinya atau suaminya yang sudah selesai menjabat. Karena apa? Putusan MK sudah jelas menyatakan bahwa hak dipilih itu adalah hak setiap warga negara. Nah, kami hanya mengimbau kepada masyarakat sekali lagi ya, demokrasi yang cerdas itu kan tidak hanya menuntut independensi atau integritas dari calon kepala daerah, penyelenggara penting juga integritas, dan yang lebih penting para pemilih itu juga harus berintegritas dan cerdas, kan gitu kan. Jadi kalau para pemilihnya masih terbujuk dengan pemberian uang, ya akhirnya demokrasi kita yang menjadi kayak semacam prinsip hukum dagang kan ya, membeli suara nanti ya hitung-hitungannya ketika terpilih itu akan dihitung untung ruginya kan seperti itu. Ini tentu tidak sehat dalam proses demokrasi kita gitu kan. KPK senantiasa biasanya menjelang pilkada atau pemilu selalu menghimbau kepada masyarakat pemilih itu untuk dan juga kepada calon untuk menghindari politik uang itu, atau masyarakat diharapkan menolak untuk setiap tawaran bujuk rayu untuk memilih calon dengan imbalan uang. Sebaliknya dari para calon juga kita berharap tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada masyarakat sebagai pemilih, sehingga pilkada, pileg itu diharapkan dapat berjalan dengan transparan dan pemilu dapat terselenggara dengan integritas yang baik, kan seperti itu. Terkait dengan peruntukan uang suap, nah kita belum mendalami ya dari tadi ya, kalau suap terkait proyek tadi kan 270 juta, ya, itu terkait dengan proyek yang dimenangkan oleh SUH itu ya, bagian dari berapa tadi, sekitar 15% dari keseluruhan komitmen fee yang nanti akan diberikan. Sedangkan yang 1,5 miliar itu kan masih didalami, itu uang dari mana dan kaitannya dengan apa yang 1,5 miliar. Pada yang uang yang 1,5 miliar itu kita amankan ketika melalui ajudan dari Bupati Mubah ya, yang bersangkutan ada di Jakarta, dan ketika kita lihat di kendaraan yang dibawa untuk ke KPK itu ternyata ditemukan tas warna merah tadi, dan ketika kita minta ajudannya untuk mengambil tas itu, setelah dibuka yaitu tadi isinya 1,5 miliar, itu masih didalami ya peruntukan termasuk asal uang 1,5 miliar itu dari mana, itu nanti akan didalami dalam proses penyidikan. Saya kira itu ya cukup jelas saya kira. Baik, terima kasih Pak Alek. Sudah ada ya, cukup? Pak Setia pengen atau nambahkan? Pak Didik mau nambahin? Mempertegas saja, mohon izin Bapak Wakil Ketua. Jadi saya tambahkan terkait masalah uang ya, yang 1,5 ini, sebagaimana tadi penjelasan beliau sudah dua kali beliau menjelaskan bahwa uang itu diamankan dari ajudan Bupati. Artinya posisinya di Jakarta pada saat pengambilan. Nah, oleh karena itu menjadi sesuatu yang menarik buat penyidik. Berdasarkan temuan tersebut, dan nantinya akan kami dalami. Yang pertama adalah sumbernya, asalnya dari mana uang tersebut. Kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan uang itu dibawa, ya. Kemudian untuk apa, keperluannya atau kepentingannya. Nah, dari situ nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bukti, ya. Jadi beberapa yang tadi saya sampaikan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirdik. Sudah tidak ada lagi ya, saya kira. Baik, terima kasih pimpinan Pak Alek dan Pak Didik yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.